was in the museum piece. Masih setia dengan C-Box TV, kali ini kita bahas film yang keren ya gaas. Tanpa berlama-lama lagi kita masuk pada alur ceritanya. PT Maverick Mitchell usai dinas di Fighter Weapon School alias Top Gun, dia sering pindah-pindah unit ke unit lainnya. Meski secara pengalaman dan jam terbang udah cukup banyak, dia tetap menolak naik pangkat. Alasannya sih cukup sederhana, Maverick ogah duduk di balik meja dan lebih nyaman terbang dengan jet tempurnya. Alih-alih punya hidup bebas, dia malah diperintahkan Tom Kaczynski alias Iceman untuk kembali ke Top Gun. Dia lantas meminta Maverick untuk menjadi instruktur bagi para pilot muda. Tentunya tawaran tersebut langsung Maverick tolak. Tapi keputusan itu lantas berbalik usai dirinya mengetahui bahwa salah satu pilot muda yang akan dia latih adalah Bradley Bradshaw alias Rooster yang merupakan putra dari kopilot Maverick. Gus, merasa punya tanggung jawab, Maverick pun setuju kembali Top Gun demi menyelamatkan Rooster dari misi berbahaya. PT Maverick Mitchell berangkat ke hanggar dengan bersemangat. Tapi dia diberitahu bahwa program uji coba pesawat mereka akan ditutup karena belum mencapai ekspektasi. Syarat agar program ini bisa terus berjalan adalah membawa pesawat uji coba sampai tingkat Mach 10. Sebelum Laksamana muda Chester Chain tiba, Maverick nekat menerbangkan pesawat tersebut hingga melebihi Mach 10 dan membuat pesawat meledak. Karena dianggap pelanggar peraturan, Maverick hendak diberhentikan, tapi dia justru dipindahkan ke program Top Gun yang pernah membesarkannya. Setelah mendapat briefing singkat tentang tugasnya, yaitu sebagai pelatih untuk sebuah misi berbahaya, Maverick mengunjungi sebuah bar yang ternyata adalah milik Penye, mantan kekasihnya. Bar itu ramai dikunjungi oleh para pilot peserta Top Gun. Salah satu di antaranya adalah Bradley Rooster Bradshaw, putra dari mendiang sahabat Maverick. Hari pertama latihan, Maverick mengajarkan mereka pertempuran udara, di mana di antara mereka belum ada yang bisa menandingi pelatihnya. Captain speaking. Welcome briefed. Today's exercise, do not go below the hard deck of 5 year, or else I shoot. Knock you on the way up ahead. Let's try not to get fired on the front. Where's your wingman? I'm Slip Costa. Shit. To kill stands for something other than wrong shot. All right. Where's Maverick? Jesus, his nose. Let's go. I got you. Mind if I ask you a personal question? Come on, let's get it over with. All right. It's too low. Beberapa latihan kemudian terjadi pergesekan emosi antara Maverick dan Rooster yang nyaris menyebabkan mereka mengalami kecelakaan. Hal ini membuat Laksamana Madya Bau Cyclone Simpson marah dan nyaris menghukum Maverick. Dianggap pelanggar aturan ketinggian minimal di udara. Maverick justru mengajukan hal yang baru untuk latihan berikutnya, yaitu penurunan ketinggian minimal dari 1.500 meter ke 90 meter. Latihan berikutnya menggunakan simulasi yang membuat pesawat harus meliuk-liuk di celah lembah yang sempit dan melakukan banyak manuver berbahaya dalam kecepatan tinggi. Sekali lagi, tidak ada di antara mereka yang bisa menyelesaikan latihan ini dengan baik. Kurangnya komunikasi antar pilot adalah hal penting yang harus diperbaiki. Setelah bertemu dengan Iceman yang sedang mengalami masalah kesehatan, Maverick kemudian mengajak seluruh pilot bermain futsal di pantai untuk merekatkan rasa kebersamaan. Kabar duka merebak dengan wafatnya Iceman. Tidak butuh lama bagi Maverick untuk diberhentikan dari program karena dianggap tidak mampu memenuhi ekspektasi.
Setelah mendapat nasihat dan motivasi dari Penny, Maverick nekat melakukan penerbangan simulasi latihan dengan waktu yang lebih singkat. Keberhasilannya melakukan semua manuver membuatnya kembali dimasukkan ke dalam tim, terlebih mengingat waktu pelaksanaan misi dipercepat. Maverick harus memilih siapa saja pilot yang akan terbang bersamanya dalam misi ini. Dia memilih Rooster sebagai wingman dan 2 pilot lain untuk melengkapi formasi 4 pesawat. Waktu pelaksanaan misi pun sudah ditentukan dan mereka segera lepas landas. Para pilot Top Gun ini diterjunkan dalam sebuah misi berbahaya yang membutuhkan keahlian menerbangkan pesawat yang tinggi. Mereka harus memusnahkan sebuah fasilitas pengolahan uranium untuk dijadikan senjata. Tim yang berkumpul di bawah Maverick diperintahkan untuk menghancurkan fasilitas uranium terlebih dahulu. Meskipun lokasinya sangat jauh di dalam ngarai pegunungan yang dilindungi oleh beberapa rudal SAM di sekitarnya. Maverick bertemu dengan tim pilot elit yang menyambutnya dengan dingin. Misi ini bisa dibilang cukup mustahil. Dengan letak target yang berada di lembah membuat para pilot harus mampu melakukan berbagai manuver dalam waktu singkat dengan kecepatan yang tinggi. Mereka harus menerbangkan pesawat di bawah radar, meliuk-liuk di lembah, melakukan manuver saat masuk ke target lokasi dan kemudian terbang vertikal untuk menghindari tebing terjal. Maverick memberitahu mereka bahwa dia merekomendasikan misi 2 FA-18 Hornet, masing-masing dengan pengawalan FA-18E atau F Super Hornet yang terpisah. Keempat pesawat tempur akan diluncurkan dari kapal induk dan terbang rendah ke tanah dengan ketinggian maksimum 100 kaki untuk menghindari deteksi oleh beberapa situs radar SAM sebelum ngarai pegunungan tercapai. Jika berhasil, pendekatan ketinggian rendah akan membutuhkan pendakian yang sangat curam setelah pegunungan dicapai, dan selanjutnya turun ke ngarai, mendorong batas kinerja mesin jet untuk memerlukan akselerasi gaya 9,5 G, 2 G di atas kinerja maksimum yang ditentukan. Jet kemudian menargetkan fasilitas pengadaan uranium dan menghancurkannya sebelum ditarik. Pilot elit dilatih oleh Maverick untuk melihat siapa di antara mereka yang dapat bertahan dari manuver G tinggi yang diperlukan untuk misi tersebut. Pendekatan ketinggian rendah berhasil dan mereka menghindari rudal SAM dari mengunci pendekatan mereka. Manuver High G bekerja begitu mereka mencapai ngarai di mana fasilitas pengadaan uranium ditemukan dan akan dihancurkan. Stand by! Target acquired. Bombs away. There, man. Almost there. Shit! Die! Come on, bad boy. Get on! Bombs away! Bombs away! Here it comes! Namun, penghancuran fasilitas tersebut memperingatkan musuh yang mulai mengerahkan skuadron Sukhoi Su-57 untuk menghancurkan kelompok penyerang Maverick. Maverick melihat bahwa Rooster akan ditembak jatuh oleh jet musuh dan melakukan manuver berbahaya untuk menyelamatkannya dengan mengorbankan jetnya sendiri. Maverick berhasil melontarkan diri sebelum jetnya hilang tetapi segera terlihat oleh sebuah kapal perang Mi-24. Di tempat terbuka, mereka melihat pangkalan udara musuh dengan beberapa jet tempur musuh yang tidak dijaga, termasuk satu F-14 Tomcat yang direkondisi. Mereka membajak F-14 yang tersesat untuk melarikan diri kembali ke kapal induk. Tetapi dengan cepat ditangkap radar oleh 2 jet musuh saat berada di udara, Maverick mampu melibatkan dan menghancurkan mereka. Sekarang kehabisan amunisi. Mereka dengan cepat ditemukan oleh jet musuh ketiga yang mendekati mereka sebelum dihancurkan sepenuhnya pada detik terakhir oleh Hangman, yang kembali setelah melihat Maverick dan Rooster tidak kembali dengan jet lain. Copy that. This is your safe. You look good. I am.
Dari misi pengeboman, mereka terbentuk di udara dan kembali ke kapal induk. Setibanya di sana, pilot dan kru merayakan kepulangan mereka. Pasca misi, Maverick dan Rooster berdamai dan bekerja sama di North American P-51 Mustang di hanggar Maverick. Sekian alur cerita kita kali ini. Semoga si Box Family merasa terhibur. Jangan lupa subscribe dan ketemu lagi di kisah seru lainnya. Sampai jumpa.